Oke teman-teman, jadi tadi pagi itu saya bangun tidur. Bangun tidur buka Twitter lah. Di Twitter ini pas buka explore, tiba-tiba ada hashtag boykot Trans 7. Kepo lah aku tak klik. Ketika tak klik banyak poster bertebaran tulisannya santri boykot Trans 7. Habis itu penelusuran saya itu membawa saya ke video problematiknya Trans 7. Dan ketika saya melihat video itu, saya gedek-gedek. Masya Allah, astagfirullah iki apa? Kacuren wong iki, kacuren. Kacuren nemen sumpah kacuren. Kok saya bisa bilang sangat kacau dan hancur itu. Sebenarnya gini teman-teman ya, saya itu bukan ketriggernya, itu bukan gara-gara mereka menghina kiai, mereka menghina amplop atau menghina barang-barang mewah, bukan. Saya nggak ketrigger soal itu. Saya ketriggernya itu gara-gara kok bisa media sekelas Trans 7 yang mana levelnya itu nasional itu meloloskan konten kayak gitu di redaksinya. Trans 7 ini tuh media besar, besar pak. Dari kecil kita semua nonton Trans TV, Trans 7 juga. Kok bisa konten sekacau ini tuh lolos dan tayang. Konten ini tuh waduh kacau secara jurnalistik, kacau juga secara perancangan opini. Dan yang jelas pak, yang lebih menjengkelkan lagi tuh, kok bisa konten yang ada potensi muatan DFK-nya itu ditayangkan dengan serampangan. Jadi akhirnya karena saya sudah agak jengkel ya dengan itu, saya menulislah konten ini. Dan ya teman-teman, kenalkan saya LVW. Dan ini adalah konten yang membahas kontroversi hari ini. Silahkan menikmati. Oke, jadi gini ya teman-teman, di konten kali ini tuh saya sebenarnya nggak kepingin membahas untuk memprovokasi para santri untuk berangkat aksi. Pun saya juga nggak mau membela Trans 7 yang sudah menyalahi kaidah jurnalisme. Saya nggak mau melakukan dua itu, tapi saya memasang posisi yang analitis sebagai seorang yang belajar disiplin ilmu sosiologi dan juga seorang santri. Dan ya, kita mulai dulu konten ini dengan membahas konten problematiknya dari Trans 7. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Oke, itu tadi videonya dan mari kita bahas dulu di poin pertama. Poin pertama Pak ya, secara hukum harus kita lihat Pak bahwa konten seperti ini itu bagian dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Tapi pada faktanya kontennya Trans 7 ini tuh sama sekali nggak etis. Kok bisa saya bilang nggak etis? Narasinya itu nggak cover both sides. Kok bisa Pak? Mereka itu tiba-tiba menghukumi pesantren itu eksploitatifnya seperti itu secara sepihak. Bangunan argumen yang nggak jelas, cuma ada fenomena terus dikomenin secara parsial pula sama mbak-mbak itu. Saya heran, scriptwriternya ini siapa sih? Nggak pernah belajar ilmu sosial apa dia? Terus yang kedua, kenapa kok nggak etis? Narasi ini tuh memicu kebencian pada satu pihak, yang mana juga nggak dilegitimasi dengan kata opini. Dan diberitakannya juga secara serampangan. Proses pembentukan opini itu ada sistematikanya, ada skemanya, ada kerangka akademisnya, tapi ini enggak. Dan proses penyampaian konten ini tuh menggunakan suara dan intonasi yang benar-benar provokatif. Dan kedengarannya itu lebih kayak mbak-mbak nyinyir. Dan ini sangat ngefek sekali dalam penilaiannya audiens yang melihat. Akhirnya kelihatannya itu malah seperti provokasi. Itu poin pertamanya secara etis. Poin kedua, setelah saya melihat konten itu, saya itu melihat ada bias ideologis di dalam konten itu. Meski saya nggak tahu secara pasti ideologi apa yang membelakangi itu. Dan saya yakin Pak, nggak akan ada jawaban, nggak akan ada orang yang bisa menjawab bias ideologis ini itu selain pembuat kontennya dan Gusti Allah ya. Dan jikalau ada yang bilang konten ini tuh, wah ini kontennya Wahabi atau kontennya Yahudi atau kontennya komunis sekalipun yang paling absurd, itu saya akan mengatakan itu nggak lebih dari teori konspirasi yang susah konfirmasinya. Tapi faktanya Pak, bias ideologis dari konten ini tuh kelihatan nyata
nyata jelas. Karena memposisikan figur kiai, yang mana kiai itu adalah simbol ideologis, itu sebagai entitas yang eksploitatif secara general. Dan dia itu nggak menimbang adanya tradisi atau budaya tertentu yang mungkin relevan dengan konsep-konsep yang dianut pesantren. Dan jelas Pak, ini tuh nggak etis juga dalam dunia perjurnalisan. Dan ini lanjut kita ke poin ketiga kritik saya. Jadi gini ya, ada omongan kayak gini di komen-komennya. Jikalau kalian itu nggak pernah menjadi santri, maka kalian itu jangan ngomong soal santri Pak. Ya ini omongan itu kalau kita lihat secara logik ya memang fallacy. Tapi kalau kita lihat benernya, ini omongan itu ada benernya. Kenapa? Soalnya ada Pak yang namanya critical appropriation. Maksudnya itu kayak gini. Sebelum dirimu itu mengkritik sesuatu, maka dirimu itu harusnya ngerti dulu apa yang akan kamu kritik. Dan konteks dari apa yang kamu kritik itu harus kamu pahami Pak. Sederhananya itu kok ngene rek yo. Kita itu sebenarnya itu boleh Pak mengkritik pesantren meskipun kita itu nggak pernah jadi santri. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kritik kita itu bisa valid. Syaratnya itu apa? Bare minimum ego Pak. Sahnya sebuah kritik itu minimal kontak urip nang pesantren sedino rong dino, dan pengalaman itu diolah melalui studi partisipatif. Diolah iki maksudnya piye? Maksudnya iku harus kesampingkan Pak bias emosional dan bias kognitif yang kamu rasakan dalam studimu itu. Dan jikalau kita itu nggak bisa melakukan studi partisipatif, maka kita itu harus memahami konsep atau kerangka logik dari apa yang kita kritik. Misal yo, nek awakmu iku arep mengkritik budaya santri, minimal dirimu itu harus ngajak santri ngobrol. Pahami Pak sudut mana yang layak untuk dikritik, dan setelah itu baru Anda ini boleh berkomentar soal itu. Dan jikalau ini tuh nggak dilakukan, maka nggak ada bedanya Pak kritik sama nyinyir itu. Dan saya mengklasifikasikan kontennya Trans 7 itu, ya nyinyir. Kemarin saya udah bilang bedanya kritik sama nyinyir kan. Itu nyinyir itu jelas itu. Dan to be honest ya teman-teman ya, benimbang ya. Narasinya Trans 7 itu ada kemungkinan bisa jadi benar jika ditelisik secara akademis. Tapi faktanya kontennya Trans 7 itu nggak disampaikan dan nggak muncul dari proses berpikir dan proses penelitian yang mateng. Akhirnya yo tembusnya fitnah yo nyinyir kok ngono. Kita bergosip bersama Trans 7. Nah kalau misalnya aku di posisinya Trans 7 terus disuruh mengkritik pesantren soal uang donasi atau soal nunduk-nunduk atau budaya feodal ya. Misal loh ya iki aku dikongkon kayak ngono. Aku bakal berangkat dengan beberapa pertanyaan utama dulu. Gak langsung Pak ngomong, lihat itu. Gak kayak gitu Pak caranya ngeritik itu wajar. Kalau aku ya yang pertama pasti aku tanya dulu, apa alasan ngasih uang itu? Wajib gak ngasih uang ke kiai itu? Terus yang kedua, kenapa sih harus jongkok? Apa pemaknaan kalian jongkok? Terus yang ketiga, apakah Yaya itu beli mobil mahal itu pakai uangnya santri atau jangan-jangan dia punya bisnis sampingan? Terus yang keempat, core tradisinya santri itu seperti apa sih? Aku harus tahu dulu itu. Dan yang kelima, nek wis mari kabeh iku tak temokno jawabane, aku bakal golek perspektif. Dan aku akan mencari teori atau konsep yang proporsional untuk melihat fenomena ini. Jadi aku gak sok-sokan untuk menghakimi sendiri. Ada kerangka berpikirnya. Dan poin yang keenam, hal-hal seperti ini tuh gak dilakukan Trans 7 sama sekali dalam konten kemarin. Dan ini ya trivialnya ya, itu makanya saya berani Pak ngeritik pesantren dalam beberapa konten saya kebelakangan. Soalnya saya itu secara pengalaman udah mondok 6 tahun. Dan pondokku itu umurnya itu 300 tahun kayak 1747. Dan secara disiplin pondokku itu historis lah hitungannya di Jawa Timur itu. Dan secara disiplin saya pun itu belajar sosiologi. Akhirnya saya bisa mengkritik dengan cara yang proporsional sekaligus dengan kerangka pembentukan opini yang juga bisa akademis. Dan itu saya latih terus menerus. Dan itulah Pak, Trans 7 itu kacau dalam konten hari ini. Nah itu semua Pak yang saya sebutkan itu adalah kritik-kritik saya terhadap kontennya Trans 7. Nggak banyak kritiknya, tapi cukup substansial. Dan sekaligus ini tuh berkaitan dengan aspek fundamentalnya media yang dilanggar secara etik oleh Trans 7. Oke, memang saya harus akui, saya itu jawengkel Pak ndelok
narasinya Trans 7 itu, sebagaimana yang saya sampaikan di chapter pertama tadi, rasanya itu saya pengen iku nyelatu redakturnya, tak tahu wuturi ini soal jurnalisme. Rasanya aku pengen tak paido kon ku ya apa sih? Kok segak konten kok kurang tolol apa kon cuk. Goblok. Kon aku njaluk dimusuhi wong sak Indonesia ta. Aku pengen ngomong kok ngono nang ngarep raine. Tapi rasa-rasane oke lah itu kemarahanku terhadap Trans 7. Tapi aku juga harus melihat fenomena ini juga secara netral karena aku mengambil posisi yang agak mengambil jarak dari realitas hari ini. Dan aku juga harus melakukan kritik terhadap reaksi para santri hari ini. Karena menurutku ada beberapa poin fundamental yang miss dalam reaksinya santri hari ini. Oke, poin pertama. Ini yang harus kita terima secara dewasa ya. Gerakan boykot hari ini itu penuh dengan analisis yang bias. Maksudnya gimana? Oke, hari ini opini-opini liar publik itu banyak orang itu mengira kalau konten ini itu akal-akalan Wahabi. Ada yang bilang akal-akalannya pemerintah. Dan yang paling parah ada juga yang bilang kalau ini tuh akal-akalannya komunis. Wah, ini absurd sekali nih. Dan silakan lihat videonya ini. Ini adalah salah satu jejaring Yahudi dalam bidang penyiaran. Makanya isi ceramahnya pastinya yang diundang sesuai agenda mereka. Seperti kabib-kabib dan wahabi-wahabi dengan ustadz-ustadznya. Memang Pak harus kita akui opini-opini yang seperti ini itu bukan landasan dari gerakan. Bukan landasan dari kita itu memboikot Trans 7. Tapi jikalau opini yang kayak gini itu tidak dihalau, wah sebenarnya itu bisa sangat bahaya. Gak boleh Pak kita tiba-tiba, ini Wahabi yang main, ini komunis yang main, ini orang ini yang main. Ya nek bener, nek ora lah fitnah. Dan bagi saya menunjuk scapegoat, menunjuk orang sebelum melalui proses berpikir yang agak lama dan reaksioner itu salah satu bentuk kemalasan intelektual. Intelektual kita itu sebenarnya itu harus dilatih Pak untuk bisa menunda prasangka sebelum kita menunjuk simpulannya. Dan ini perlu dicatat ya teman-teman. Media kayak Trans 7 itu kan sebenarnya perusahaan. Dan karena mereka ini tuh jual berita dan pasti cari viralnya, maka pasti mereka ini membuat sesuatu yang bisa menarik atensi masyarakat. Dan salah satunya caranya lewat kontroversi. Nah, sekarang ini kontennya kan viral. Dan lihat Pak, opini publik itu pun banyak yang setuju kan dengan konten itu. Apakah yang setuju itu pasti Wahabi dan pasti anti NU? Belum tentu kan. Tuh cara kita menunda berpikir. Gak bisa kita melabeli orang yang tidak setuju dengan kita itu dengan sebutan Wahabi atau dengan sebutan wah kamu komunis, itu gak bisa. Tunda dulu Pak cara berpikirnya. Dan yang perlu diakui oleh para santri itu adalah citra santri di mata publik itu udah gak sebaik dahulu. Dan ini tuh saya sangat sayangkan. Aku ya cebengkel ke perkara iki soalnya aku bulat kelah gue santriku dicelatu. Citranya pesantren itu lagi kacau-kacaunya. Sumpah, akhir-akhir ini tuh citra santri itu lagi kacau-kacaunya. Dan reaksi publik itu tidak bisa lagi-lagi serta-merta dihukumi sebagai buzzernya Wahabi. Soalnya mau ndak mau Pak, masyarakat Indonesia sekarang itu udah banyak yang jembek sama tradisi yang mereka anggap kuno. Kok bisa kayak gitu? Ya narasi global Pak, konservatisme hari ini itu memang sedang digugat. Masyarakat kita itu sekarang jadi makin berani ngomong. Jadi ketika muncul kritik atau bahkan sinisme terhadap santri atau pesantren, itu lumrah, normal dan niscaya. Dan di dalam narasi ini tuh ada faktor kekecewaan publik yang bermain di sini. Terus selanjutnya Pak, ini kritik saya terhadap reaksi para santri. Ada kesalahan konseptual dalam menerjemahkan kritik. Misal Pak, akhir-akhir ini kan banyak opini yang bertebaran soal feodalisme di pesantren. Nah itu saya pun juga sempat mengatakan pesantren feodal. Tapi ini Pak ya, alih-alih menjawab itu melalui refleksi, kritik ini tuh malah dibantah mentah-mentah. Padahal ada flaw argumennya. Sebenarnya by konsep feodalisme itu nggak selalu buruk. Ada konsep yang namanya noblesse oblige. Nah itu kalau kita mau pembelaan secara akademis. Dan banyak Pak
negara-negara dahulu yang maju itu melalui feodalisme. Sebut aja Samudra Pasai. Atau sebut aja kerajaan Bizantium. Itu feodal semua dan mereka maju semua, peradaban semua. Ottoman Turki pun feodal, kesultanan itu juga didefinisikan sebagai feodalisme dan mereka maju jadi peradaban Islam yang maju. Jadi sebenarnya feodalisme itu nggak mulu-mulu buruk. Feodalisme yang buruk itu adalah feodalisme yang melangkahi hak-hak individu. Itu. Nah, harusnya kan jawabnya kayak gitu. Nah, santri itu malah cenderung reaksioner dalam melihat itu. Alih-alih mereka itu pakai pembelaan akademis yang saya lakukan kayak tadi itu, mereka itu malah menjawab kritiknya itu dengan cara, oh gak tau mondok sampean, gak usah ngomong, atau wong liya ngerti opo. Lah ini kan cenderung males Pak secara intelektual. Dan yang paling parah Pak, orang-orang dari dua sisi, entah yang mengkritik atau pengkritik, itu sering kali Pak untuk kecepatan menghukumi. Yang mengkritik itu menghukumi kiai sebagai feodal yang buruk, dan yang dikritik itu menghakimi yang mengkritik itu sebagai pembenci kiai, dilabeli Wahabi radikal dan juga dilabeli anti NU. Intinya Pak, loop kebenciannya itu ya di situ-situ aja, nggak maju-maju Pak. Destruksi lawan konservasi, muatan konstruktifnya itu nggak ketemu di situ. Dan saya berusaha untuk itu sebenarnya. 2 konten terakhir saya itu yang ngomong Al-Khazini, saya ngomong Pak ada solusi di situ. Dan begitupun juga menjadi santri yang kritis, itu isinya solusi semua. Dan santri itu Pak, kalau saya katakan itu harusnya itu bisa lebih jernih berpikir Pak dalam melihat fenomena yang kayak gini. Karena konsekuensi Pak, konsekuensi dari tindak reaksionernya kalian hari ini itu bisa sangat-sangat fatal. Terus poin kedua, gerakan ini jikalau tidak disistemasi secara baik dan benar, dan jikalau Trans 7 ini membuat masalah itu berlarut-larut Pak ya, itu konsekuensinya itu bisa bikin fatal. Karena Pak, gerakan ini itu cenderung bisa membuat segregasi sosial itu makin tajam dan juga rentan dengan konflik subliminal yang berkepanjangan. Oke, di poin ini tak mulai dulu dengan 3 premis. Premis 1, secara citra hari ini tuh santri itu cukup jadi bahan nyinyiran masyarakat banyak, sudah saya sebutkan. Dan harus kita akui, banyak proses kebudayaan kita itu problematik jika dilihat dari sudut pandang modernitas. Yang mana mayoritas masyarakat kita itu mendukung modernitas. Dan modernitas itu posisinya itu selalu sinis pada hal yang sifatnya tradisional. Terlebih jika tradisi-tradisi seperti itu melibatkan aspek material dan dinilai melangkahi hak individu. Dalam filsafat pun ya seperti itu, modernitas sangat sinis Pak terhadap yang klasik. Premis kedua, konservatisme hari ini tuh sedang digoyang seperti hal yang saya ucapkan sebelumnya. Liberalisme hari ini tuh mulai banyak dianut secara parsial oleh masyarakat. Rakyat itu makin berani bicara dan narasi mayoritas lawan minoritas itu sebenarnya itu lagu lama Pak di Indonesia. Dan konservatisme jikalau dilihat dari sudut pandang yang netral itu nggak selalu buruk asalkan nggak melangkahi hak asasi manusia. Terus premis ketiga, jikalau santri itu reaksioner dalam menanggapi sebuah wacana publik yang mana masyarakat kita itu sekarang itu IQ-nya rendah, nggak bisa membedakan mana yang kritik dan mana yang cuma sekedar nyinyir. Aku heran yo, sumpah kok iso ono wong sing ngomong konten kayak gitu. Wah ini kritik yang bagus, kritik dogmu itu duduk kritik. Ku nyinyir anjing. Nah kalau kalian berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu, ada kemungkinan Pak citra santri itu makin anjlok. Santri itu bisa kemungkinan itu dibilang anti kritik, malah dipertajam kata-kata kolotnya itu. Dan wah setengah mati nih Pak, capek. Dan sekaligus membenarkan anggapan mereka, prasangka mereka terhadap kita Pak. Mereka itu berprasangka bahwa kita itu anti kritik. Dan ya gerakan ini yang reaksioner seperti ini yang mereka mau. Dan Pak ya jujur Pak, ketika citra santri ini tuh anjlok, aduh aku ku wis Mas Yofi ku ya titik, aku ku ya duwe idealisme rek, aku ku ya pengen santriku maju. Dan ya ngono lah yo. Oke. Balik ke poin. Waktunya kita ke pembahasan gerakan boykot ini. Gerakan ini kalau enggak diatur narasinya berpotensi untuk memperlebar jarak sosial antara santri dan masyarakat umum.
Kok bisa kayak gitu? Karena ya itu publik hari ini tuh nggak melihat santri sebagai simbol moralitas yang kayak dulu. Mereka itu ngelihat santri itu sebagai entitas atau manusia yang selalu menuntut untuk menghormati atau dihormati, tapi nggak bisa dijadikan teladan juga karena mereka ini budaknya kiai. Mereka itu melihatnya seperti itu. Ketika santri ini tuh hari ini bergerak dengan emosi, bukannya argumentasi seperti yang saya lakukan ini, maka yang terbaca oleh masyarakat itu adalah, oh kayaknya ini udah bukan gerakan membela martabat ya, ini kayaknya gerakan minta perlakuan khusus. Nah coba Pak, lihat Pak, kita lihat gerakan reaksioner lain sebelum ini di Indonesia. Lihat gerakan 212, lihat gimana gerakan itu dicap radikal dan intoleran. Itu gerakan kan, legitimasinya itu selalu dipertanyakan. Citra orang yang pernah ikut 212 atau alumni 212 itu intoleran. Dan mereka itu sangat reaksioner. Istilahnya itu sumbu pendek. Karena apa? Mereka nggak bisa menjawab kritik itu melalui cara-cara yang akademis dan cara-cara yang intelektual. Dan mereka ini melakukan strategi yang namanya moral shock. Strategi moral shock itu memang bagus Pak dalam perang narasi jikalau lawannya itu musuh yang tampak. Misal 212 musuhnya Ahok, moral shock itu kuat. Sekarang musuhnya Trans 7, oke kuat. Tapi poinnya sekarang kan narasi mulai bergeser. Musuhnya mulai digeser ke arah musuh yang lebih ideologis. Apakah musuhnya itu Wahabi? Apakah musuhnya itu komunis? Atau apakah musuhnya itu global kapitalis? Nyatanya Pak, analisis itu semua itu pasti nadanya itu konspiratif. Dan seperti yang saya bilang di bagian sebelumnya tadi itu pasti konspiratif. Dan selanjutnya strategi moral shock itu sebenarnya juga nggak bagus jika dilakukan saat kita itu berada di posisi yang kalah secara naratif. Penggunaan basis massa untuk menekan kekalahan citra itu melegitimasi citra kita itu sebagai suatu entitas yang intoleran. Jadi kasarannya ikut Pak yo, semakin kita yang santri ini itu gampang ngamuk, semakin memberi alasan bagi orang netral untuk tidak suka dengan kita. Kita itu jadi kelihatannya itu cenderung anti kritik. Dan hari ini alih-alih berangkat perang Pak, NU itu lebih butuh dengan penguatan tradisi, merevisi tradisi dan merevitalisasi citra. Itu yang lebih penting daripada mengkonfrontasi hinaan. Oke ya, menuntut keadilan itu nggak salah. Tapi problemnya ya harus kita atur skemanya dan kita mulai reflektif lah dalam melihat diri kita juga. Selanjutnya ya, kalau kita lihat lebih jero, masalah dari kontroversi hari ini tuh sebenarnya itu lebih general dan mengakar sih. Yaitu ya masyarakat Indonesia sekarang itu terbuka ya, semua orang itu boleh ngomong, semua orang itu punya ngerasa hak bicara, padahal ya gak pinter-pinter banget dan dangkal ya. Dan mereka ini biasanya terbatas juga secara nalar. Dan masyarakat yang sok tercerahkan itu dihadapkan dengan sebagian santri yang masih mengamini dan hidup dalam kultur tabu kritik dan takzim Pak. Takzimnya itu mungkin bisa absolut bisa enggak, tapi takzim. Nah benturan dua kultur ini itu yang melahirkan segregasi subliminal alias rasa saling gak suka yang dipendem. Dan gak enak Pak urip delok-delokan karo wong terus mikir waduh bahaya rek karo wong iki. Oh ini yang kita itu yang mereka itu yang jahat, yang kita yang baik. Gak enak Pak urip koyo ngono iku Pak, sumpah. Dan kalau situasi kayak gini itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan muncul resiko berkelanjutan. Yang pertama resikonya itu masyarakat akan menganggap santri sebagai kelompok yang benar-benar alergi kritik dan bisa-bisa dipandang sebagai entitas yang menjadi benalu kemajuan negara. Itu problem dan aku gak pengen santri dipandang seperti itu. Yang kedua, setiap rumor negatif tentang pesantren itu bakal langsung dipercaya tanpa adanya verifikasi. Dan semakin kita marah itu ya, pesantren juga akan semakin dikritik. Dan yang percaya terhadap kritik itu akan jauh lebih banyak. Ini gila aku susah ya, aku soro-soro lek bangun kritik iku akademis. Aku bangun soro-soro kritik iku premis logik iku tak go apik-apik. Lah ono sing wong ngrusak ritme jian. Anjene mangkel aku tolol. Back to the point. Dan selanjutnya efek buruknya itu apa? Modal sosialnya santri entek. Nah santri itu Pak duwe narasi moral sebagai orang yang membangun historis bangsa. Relasi kiai santri ini bertarung melawan penjajah. Tapi kalau sekarang kalian itu reaksioner dalam menghadapi nyinyiran yang dianggap orang-orang itu sebagai kritik, wah
historis kita itu bisa diobrak-abrik sama orang jadi nggak simpatik Pak. Dan ingat ya Pak ya, segregasi sosial itu sebenarnya nggak selalu terjadinya itu lewat kekerasan atau pukul-pukulan. Tapi bentuk paling bahaya dari segregasi sosial adalah pengucilan diam-diam. Santri akan mulai dikucilkan dalam ruang sosial, politik maupun kebudayaan, dan itu menjengkelkan sekali pastinya. Terlepas kita mayoritas, jikalau dihadapkan dengan sistem kultural dan sistem politis yang memaksa, ya bisa apa Pak kita Pak? Oke, terus gimana sikap saya hari ini? Ya, saya sebenarnya itu bukan orang yang gampang marah menghadapi kritikan terhadap pesantren atau kiai. Tapi ojo kiaiku ngono ae. Wah, iso kontak eyel sampai sesuk kon lek kon kritik kiaiku. Ya itu kan. Ya saya itu secara ideologis pun juga konservatif dan saya ya menyetujui adanya feodalisme. Wong feud saya baik, kenapa saya jadi vasalnya? It's okay. Feud saya ngajarin saya untuk egaliter juga kok, nggak ada salahnya. Tapi sebenarnya yang aku paling jengkelkan itu adalah kritik dan pertahanan terhadap kritik itu dilakukan secara serampangan juga. Gak ada proses berpikir yang panjang. Di satu sisi itu mengkritik, wow kamu itu nunduk-nunduk ngapain sih. Yang satu sisi ngomong, wow Wahabi. Nah ini kan gak ada tanggung jawab intelektualnya tuh sebenarnya. Yang santri kan kita, santri Pak, sebagai santri Pak, kita itu kan, walah ya Allah, kita itu benar-benar punya tradisi literatur yang bagus. Ngomong norofakna asop jerjazem kudune ngelowon tok kan, itu kan soal pembacaan dan pemaknaan itu harus selaras. Kon maknani kitab kuning iku ya gawe apa huruf pego. Pulpene ku pulpen tekno sing rego piro iku, biyen piro 15.000 nek gak salah luwarang sing cilik-cilik iku. Nah, itu kan salah satu bentuk kita menghargai tradisi intelektual toh. Nah, ketika menjawab kritik hanya dengan weh, kon gak tahu mondok. Terus gak usah ngomong pondok, itu kan ya males sebenarnya, itu jawaban orang males itu. Jawab aja kritiknya, oke, feodalisme apakah selalu buruk? Enggak, lu keren. Lu diajeni raimu, Pak. Ya Allah. Dan ya wong sing kritikku ya kurang ajari. Kalian tuh gak tahu entesnya pesantren, bias ideologimu mbok gorene iku padha nalare ku padha kon kritik Islam gawe agama Kristen. Topolol ya gak ketemu ngen. Malah mesu-mesu aku rek sorry. Aku rada jengkel soalnya. Nah, iki makane Pak aku pengen memperkenalkan satu konsep yang jenenge epoch. Alias sebelum kita itu menghakimi sesuatu, kita itu harusnya itu mengambil jarak dalam realitas dan sebelum menghakimi. Dan makanya Pak, konten saya itu sikapnya analitis karena saya mengambil jarak dari realitas itu karena takutnya saya mengeluarkan opini yang sangat-sangat bias terhadap konteks-konteks ini. Ya walaupun bias pesantren saya kedengaran ya, tapi setidaknya saya tidak menghujam Trans 7 terlalu parah dan saya juga tidak mendiskreditkan gerakan ini itu terlalu fatal. Terus ini perlu dicatat ya, ini sekedar pengenalan cara berpikirku ya. Walaupun kelihatannya aku ini tuh kayak Marxis, kayak orang yang sekuler, kayak orang yang liberal ya, sebenarnya aku ini tradisionalis rek. Tapi aku secara akademis itu progresif dan sikapku kebanyakan pada akhirnya dalam melihat realitas sosial itu cenderung moderat. Ya sebagaimana terakhir wong NU ya moderat ya. Sederhana ngene lho rek. NU iku kan kuwi kan gede. Tradisine ku macam-macam. Sing ora seneng iku ya pasti ono. Ya mosok Pak, sing gak seneng iki kate mbok pateni kabeh. Ya ora to. Dan ya mosok sing kritik ANU iki ku ya salah kabeh ya kan gurung tentu. Dan dadi nih Pak, kudune NU iki ku mulai ngelakoni skema perbaikan citra, entah iku lewat ningkatno SDM dari anggota-anggotane, entah mulai wani membuka ruang-ruang revisi tradisi sing dipandang banyak problematikane, dan sing paling penting Pak, masyarakat NU iku ya kudu refleksi terhadap diri mereka sendiri. Kalau mereka itu sebenarnya itu besar dan kebesaran itu nggak serta-merta membuatmu kebal karo kritik. Masalah itu mesti ono dan masalah itu kudu didelok secara dewasa. Dan ya, ngomong sing kritik NU, ayolah utekmu iku gawean ngerti gak kon soal akar tradisi ini NU. Sebelum dirimu iku ngritik sinawa dhisik literatur-literature. Kon ngritik NU gawe Clifford Geertz. Tolol model apa iku kon ngritik gawe orientalis, kon ngritik NU gawe skema berpikir barat tanpa ngerti oksidentalisme, orientalisme iku apa. Gatel model apa? Kon gurung tahu kan maca Albert Memmi The Colonized and the Colonizer.
Moro-moro kritik ke feodal ae. Lah aku ngomong feodal, sah Pak, aku ndek kerangka mikir. Dan aku mengamini sistem iku. Dan aku gak ngomong nek iku mesti elek. Lah raimu. Ngerti gak kon definisi feodal sakjane iki? Ya iki bentuk sinismeku terhadap orang-orang yang tidak tahu cara mengkritik tapi sok-sokan ngeritik. Jadi apa ya teman-teman? Terus terkait ya Trans 7 ini. Terkait Trans 7 ini, saya rasa Trans 7 ini tuh memang harus bertanggung jawab dan membuktikan bahwa kesalahan itu murni kesalahan redaksional seperti permintaan maaf yang sudah dia lakukan. Dia harus bisa membuktikan itu. Dan dia juga harus bisa membuktikan bahwa nggak ada bias ideologis maupun bias kultural dalam proses kritik itu. Karena Pak, kontennya itu sudah berdosa dengan cara mempertajam segregasi yang ada di dalam masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab soal itu sih. Jadi gitu ya teman-teman, saya LVW dan terima kasih telah mendengarkan saya yapping. Sampai jumpa di konten berikutnya.